Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut dengan kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yakni kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Umar bin Khattab, hampir dipastikan semua umat Islam akan mengenal sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keberanian, keadilan, kecerdasan, sikap kritis, keras dan ketegasannya, sekaligus kelembutan, kasihan dan mudah tersentuh adalah dua kondisi berlawanan yang menyatu dalam pribadi Umar. Terutama keberaniannya telah terkenal sejak dia belum memeluk Islam, jagoan dan ahli berkelahi yang selalu memenangkan pertandingan. Adu kekuatan di pasar ukas. Namun keberanian dan kekuatan ini pula lah yang akhirnya mengantarkan pada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membentur keberanian dan kekuatan iman yang dimiliki adiknya, Fathimah binti Khattab. Kisah keislamannya ini berawal ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Jahal bin Hisham, Uqbah bin Nafiq, waliannya gagal membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara dakwah Islam semakin meluas, dan beberapa orang sahabat berhasil hijrah ke Habsyi dan beribadah dengan tenang di bawah lindungan Raja Najasyi. Sebagai jagoan terkuat di Makkah, Umar merasa harus ia sendiri yang membunuh Muhammad, yang dianggapnya telah murtad dan memecah belah kaum Quraisy serta memaki dan menghina agama nenek moyangnya. Umar pergi ke rumah Al-Arqam, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Islam kepada sahabat-sahabat beliau. Di tengah perjalanan, ia bertemu Nuaim bin Abdullah yang menanyakan kepergiannya dengan pedang terhunus. Begitu mengetahui niatnya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nuaim justru mencela Umar. Hendaknya engkau meluruskan urusan keluargamu dulu sebelum urusan Bani Manaf. Sesungguhnya adikmu sendiri, Fathimah binti Khattab, dan suaminya yang juga anak pamanmu, Sa'id bin Zaid, telah mengikuti ajaran Muhammad. Merekalah yang harus engkau selesaikan urusannya. Betapa geramnya Umar mendengar penjelasan Nuaim bin Abdullah. Dibelokkanlah langkahnya menuju rumah Sa'id bin Zaid dengan kemarahan yang memuncak. Saat itu di rumah Sa'id juga ada Khabbab ibnu Arat yang sedang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran pada mereka. Mendengar kedatangan Umar, Khabbab langsung bersembunyi. Sa'id membukakan pintu dan Fathimah menyembunyikan lembaran mushaf Al-Quran. Begitu melihat Sa'id, kemarahan Umar tidak bisa dibendung lagi, seolah kemarahannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditumpahkan semua kepada adik iparnya tersebut. Dibentaknya Sa'id sebagai murtad dan memukulnya hingga terjatuh. Fathimah mendekat untuk membela suaminya, tapi dipukul oleh Umar pada wajahnya. Sungguh keadaan yang mengenaskan dan membahayakan bagi kedua suami istri tersebut. Umar sudah menduduki dada Sa'id. Satu pukulan telak dari jagoan ukas itu bisa jadi akan membunuhnya. Namun tiba-tiba terdengar pekikan keras dari Fathimah. Hai musuh Allah, kamu berani memukul saya karena saya beriman kepada Allah. Hai Umar, perbuatlah apa yang engkau suka, karena saya akan tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Umar tersentak bagai disengat listrik. Pekikan itu seakan menembus ulu hatinya. Terkejut dan heran. Umar bin Khattab adalah seorang lelaki yang sering dilukiskan sebagai, jika ia berbicara, maka orang akan terpaksa mendengarkannya. Jika berjalan, langkahnya cepat bagai dikejar orang. Jika berkelahi, maka pukulannya adalah pukulan maut yang mematikan. Tetapi ternyata ada orang yang berani menentangnya. Seorang wanita lagi, dan adiknya pula. Kekuatan apa yang bisa membuatnya berani menentang kalau tidak kekuatan yang maha hebat? Kekuatan iman. Mulailah percik hidayah menghampirinya. Kemarahannya mereda. Dimintanya lembar-lembar Al-Quran yang dipegang Fathimah. Tetapi sekali lagi jagoan duel di pasar ukas ini seakan tak berkutik ketika adiknya tersebut berkata dengan tegas, tidak mungkin, ia tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Pergilah, mandilahlah dan bersuci. Insya Allah besok kita lanjutkan kisah Umar bin Khattab ini.